lagi di channel gue Angelina Kurniawan. Di video kali ini gue balik lagi ketemu sama kalian semua. Apa kabar kalian semua? Gue berharap kalian semua baik-baik aja semuanya. Dan gue berharap kalian semua tetap jaga kesehatan. Protokol juga harus dijaga dan juga social distancing. Itu juga wajib banget guys buat dijaga. Maaf banget kalau misalkan akhir-akhir ini gue lama banget bikin videonya karena ada beberapa kesibukan juga gue di rumah dan gak sempet buat ambil waktu buat bikin konten gitu untuk kalian semua. Nah hari ini gue mau ngebahas salah satu konten yang viral, yang viral belakangan ini, bener-bener viral dan rame, booming banget diomongin sana sini, dan gue pengen banget mengedukasi kalian semua. Jadi konten kali ini konten yang berbeda dari yang sebelumnya. Kalau misalkan sebelumnya itu tentang skincare, tentang kesehatan, kemarin kan kita ngebahas salah satu yang trending juga, yaitu whitening, yaitu kulit yang putih. Tapi sekarang gue mau ngebahas tentang sesuatu yang viral juga. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk selalu klik tombol like dan subscribe channel selalu, karena like dan subscribe kalian semua dukungan untuk gue untuk selalu bikin tutorial-tutorial terbaru lainnya. Dan apabila kalian menjadi Pinky Girl, jangan lupa untuk follow Instagram gue Angelina_Kurniawan dan subscribe channel ini Angelina Kurniawan. Mari kita mulai guys videonya. Jadi yang pertama mau gue bahas ada salah satu hal yang sangat viral sekali, dan menurut gue, nggak tahu ya, menurut pandangan orang kan beda-beda. Ini kalau di mata gue ini sangat amat tidak baik, tidak bagus. Oke, gue di sini sebelumnya mau cuman ngedukasi kalian aja. Jadi gak ada niatan buat nyindir seseorang atau nyindir siapa kek, tapi gue mengedukasi dan ngasih tahu ke kalian semua, para subscriber yang gue sayang, yang gue cinta, untuk tahu tentang hal ini, hal satu ini. Karena ini tuh udah rame banget. Jadi ini tuh udah kayak parah lah gitu kan, semakin parah gitu. Kalau misalkan kita nggak stop dari sekarang, gimana ke depannya? Karena kan kalau dari sekarang aja kayak gini, kalian mungkin punya kitab suci masing-masing ya. Pasti kalian baca dong kalau misalnya di akhir-akhir berikutnya, tahun-tahun berikutnya itu akan menjadi lebih buruk dibanding tahun-tahun yang sekarang-sekarang ini gitu. Kalau kita pengen tahun-tahun depan akan lebih baik dan lebih baik lagi daripada tahun-tahun ini, kita mesti merubah sikap kita dan juga terhadap orang lain dan juga orang lain terhadap kita. Jadi apa yang mau kita bahas hari ini adalah salah satu konten yang viral, yaitu pamer mungkin, dan konten kesombongan, konten juga tentang nyindir sana sini gitu ya. Jadi banyak banget sekarang yang mau viral karena sesuatu gitu, karena misalkan mereka bikin konten yang nyindir orang atau menghina orang atau juga pamer. Sebenarnya bermasalah gak sih buat kita? Tentu kita sebagai penonton ya nonton aja gitu kan. Tapi kayak pernah gak sih kalian gitu, kayak gue nih nonton sesuatu yang sangat viral, tapi gue kayak ngerasa risih gitu dengan konten-konten yang banyak banget kayak gitu, konten-konten yang kayak, sehingga ini tuh menjadi dampak ya. Kita tuh pengen berimpact gitu kan, pengen berdampak bagi semua orang, tapi yang baik gitu kan. Bukan kita berdampak buat semua orang tapi buruk gitu. Maksudnya gimana? Kalau kita pengen berbuat baik, kita pengen orang juga baik ke kita kan, otomatis kita mau dihormatin. Kita harus menghormati orang terlebih dahulu daripada mereka. Orang-orang zaman sekarang kan kalau misalnya nggak dihormatin, apalagi orang tua gitu ya, kalau misalnya nggak dihormati pasti mereka kesel gitu kan, nggak suka sama kita. Akhirnya semua orang pada benci sama kita gitu kan. Nah, kita hidup itu untuk berdampak bagi semua orang gitu, impact gitu kan, berdampak bagi semua orang. Nah, gue pengen ya para subscriber gue ini tuh mengerti bahwa dampak itu mengaruhi semua lingkungan. Gue dan kalian semua para subscriber gue itu berdampak yang baik buat semua orang. Bukannya malah kita tuh bikin orang tuh jadi ikut-ikutan. Kayak misalnya kita bikin konten, sekarang gue bikin konten, terus gue pamer ya kan, terus gue hina kalian semua. Itu nanti generasi-generasi kita berikutnya akan berpikir dengan pola yang kecil gitu. Apalagi anak-anak kecil kan demen banget ya yang namanya ikut-ikutan orang gitu. Apalagi bisa terkenal, bisa kayak dapat duit banyak, diundang sana sini. Kayaknya mereka akan berpikir, kok menjadi kontroversial itu gampang banget, tinggal gue pamer, ini harganya segini, itu harganya segitu, gue langsung viral gitu, gue langsung terkenal di seluruh dunia atau di Indonesia atau di negara manapun gitu kan.
Nah, apalagi ini konten-konten seperti ini gue nggak temuin di orang dewasa. Ada beberapa juga anak-anak, bahkan seumur di bawah gue juga ada yang bikin konten seperti itu. Tapi beberapa dari mereka tuh followersnya tuh sedikit gitu, kayak followers TikToknya, subscriber YouTube-nya, followers Instagram, pertemanan di Facebook tuh dikit. Tapi mereka udah nyontoin hal-hal yang kontroversial ini lakukan gitu. Jadi, bagus banget gitu kan. Apalagi terutama untuk anak-anak yang bermain handphonenya tuh di luar pengawasan dari orang tua gitu. Apalagi kan video-video yang kontroversial itu kan banyak ditemukan di seluruh HP ya kan. Sosial media pun udah gampang sekarang diakses oleh anak-anak, oleh bahkan anak TK juga udah pada main HP. Bahkan anak yang baru kayak 1 tahun 2 tahun tuh udah bisa main HP gitu. Gue aja kaget kan, gue aja main HP waktu itu sekitaran umur 11-12 lah gitu kan. Tapi sekarang anak-anak zaman sekarang udah pada heboh banget tentang HP gitu. Dan mereka tuh justru lebih update dibanding orang tuanya gitu kan. Kemarin gue sempat nanya bokap gue tentang konten yang kontroversial, tapi bokap gue nggak tahu. Tapi gue lebih tahu, gue pada anaknya, bokap gue nggak tahu. Padahal bokap gue 24 jam main HP gitu kan, tapi dia nggak tahu, gue lebih tahu. Begitu juga dengan anak-anak yang lain, pasti mereka jauh lebih tahu dibanding orang tuanya gitu. Nah, tujuan gue di sini adalah bagi kalian yang pengen bikin konten gitu kan, kalian pengen terkenal, kalian pengen ya orang suka sama kalian gitu. Kalian tuh harus menjadi dampak, mulai dari kalian mengedukasi anak-anak yang baik, terus dah gitu. Memang tentang edukasi tuh orang lebih gak demen ya, orang lebih suka orang nontonin orang ribut, orang lebih suka tuh nontonin yang pamer gitu. Kayak mereka tuh penasaran, emang lu tuh punya harta berapa sih, emang lu tuh ribut sama siapa, terus perkaranya apa. Netizen kan gitu ya, kepo gitu, penasaran gitu. Awalnya gue juga nonton tentang kenapa sih mereka bisa ribut, terus kenapa sih dia bisa pamer, kenapa sih dia bisa hina orang gitu kan lewat kontennya. Emang dia punya harta seberapa banyak? Pasti diantara kita juga punya gitu rasa penasaran. Cuman untuk ini gue kasih tahu untuk beberapa dari kalian yang pengen mau bikin konten atau baru banget pengen bikin konten, karena bikin konten itu gampang, cuma modal HP kayak gini itu kalian udah bisa banget buat diupload, dinonton oleh seluruh orang gitu kan, seluruh manusia dan juga umat bumi ya. Semua udah gampang banget, handphone itu mempermudah kita untuk terkenal, jualan dan lain-lain gitu. Nah, bagi kalian yang pengen bikin konten kayak gue atau kayak artis-artis yang lain, bikinlah konten yang benar-benar mengedukasi dan berdampak. Contohnya konten skincare yang aman, contohnya untuk mengedukasi anak-anak untuk tidak membuat konten sesuatu dan lain-lain. Kalau misalkan kalian aku pengen bikin konten yang kayak gitu yang bikin gue terkenal, tapi caranya kayak gimana aja, yang penting gue terkenal. Kan sekarang netizen cuma bisa komen doang gitu kan. Gue juga kan kalau misalkan terkenal kan gue juga yang enak. Jangan kalian mikir kayak gitu, kalian mikirin generasi berikutnya, seperti anak-anak yang di bawah kalian. Itu sangat berpengaruh pada mereka, apalagi mereka yang main HP-nya tuh di luar orang tua. Mereka akan ngikutin contoh kalian untuk membuat konten yang tidak bermanfaat, menghina orang. Alhasil kan yang paling tersindir tuh bukan kita-kita gitu. Gue sih nggak tersindir. Tahu siapa yang tersindir? Adalah mereka, maaf, yang kalau makan itu susah. Mereka yang akan merasa tersindir lebih berat dibanding kita-kita. Kita masih bisa makan, kita masih bisa sekolah, kita masih bisa kerja dan kuliah dan mempunyai uang. Kita bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Tapi kalian pernah mikir gak, mereka yang buat cari makan aja susah tapi udah banyak konten yang menghina mereka lebih tertusuk gitu kan dibanding kita. Kalian tuh harus mikir di situ ketika kalian bikin konten kontroversial. Untuk maaf sebelumnya, bukan nyindir, tapi cuma mengedukasi para subscriber gue yang suka berantem gitu. Udahlah, gue sindir aja nih artis ini nih, gue bikinin konten nih biar gue terkenal. Kan gue dipanggil juga sama artis itu kan, dia malah berani apa-apain gue, tinggal gue laporin polisi. Enggak gitu guys, kita namanya ngerugiin orang juga. Nama dia jelek ya, nama artis yang sudah senior itu jelek, yang junior pun jelek gitu, yang baru main jadi sinetron, yang baru jadi pemain musik, bikin lagu, nama mereka jadi jelek gitu. Padahal awal-awalnya nama mereka tuh bagus. Kita ngerugiin orang lain. Yang pertama kita ngerusak generasi, yang kedua kita ngerugiin orang lain. Karena gini ya,
lebih, kalau kata pepatah tuh, lebih baik fisik kita yang sakit dibanding hati kita yang sakit. Itu jatuhnya ke mental ya, ke hati gitu. Orang tuh bakal sakit hati sama kita atas perkataan kita, atas perbuatan kita, padahal mereka tuh nggak ngapa-ngapain kita, tapi kita malah kayak menghujat mereka lewat video, lewat komentar, padahal hidup mereka tuh gak ada masalah sama kita. Kita kenal dia aja enggak, cuman tahu nama, tahu orang, tapi kita tuh malah jelek-jelekin dia mah kayak gini-gini, dia mah gitu-gitu gitu. Jangan ya guys, untuk kalian yang baru banget mau bikin konten tuh ya, gue sangat amat mengedukasi para subscriber gue, bener-bener kemudian kalian bikin konten yang bener-bener berfaedah, karena ini bakal ngerusak generasi Indonesia ke berikutnya gitu kan. Gue tahu kalian mungkin gabut dan 24 jam kalian bisa main HP gitu, kalian bisa nonton apapun yang kalian mau tonton, tapi kalau kalian pengen bikin konten tuh yang bener-bener gitu, yang positif, yang sehat, kalian akan terkenal dengan karya kalian. Nih, kalau artis tuh ya, artis tuh kebanyakan judulnya seniman gitu ya, karena mereka kan melakukan kayak seni, misalkan nyanyi, gambar, video, atau YouTuber kayak gitu kan. Artis itu yang terkenal itu karyanya, karena mereka disebut seniman gitu kan. Kalian bisa cari deh di Google, maaf banget kalau misalnya gue salah, tapi kemarin gue searching di Google, kata Marsyanda kalau nggak salah, dia tuh nggak suka Marsyanda atau bukan gitu, gue lupa, pokoknya artis juga, pemain sinetron, dia tuh lebih suka disebut seniman, lebih baik disebut seniman dibanding artis gitu kan. Karena kalau misalkan artis itu kan kayak seniman juga, mereka menunjukkan karya gitu, karya mereka di hadapan kalian para penonton. Mereka bisa jago nyanyi, mereka bisa main sinetron, mereka juga jago banget buat ini itu, mereka sama seperti seniman gitu kan. Nah, kalau kalian pengen jadi artis, pengen jadi seniman, tapi kalian cuma bisa, ini HP gue, ini misalkan lemari gue harganya ratusan juta, kasur gue harganya segini, ini kalian nggak bisa beli, kalian nggak mampu gitu, percuma. Apa yang mau kalian sumbangin gitu, karya kalian tuh nggak ada gitu, maksudnya kan, apa yang mau kalian kembangin di dalam keartisan kalian tuh nggak ada, karena artis itu adalah seniman yang bisa menunjukkan karya, bukan kontroversial. Gue setuju banget ya tentang artis-artis TikTok yang bilang mulai sekarang kita tinggalin deh artis-artis yang terkenal cuman gara-gara kontroversial, artis-artis yang bisa terkenal cuman gara-gara dia hina orang. Mending kita jauhin, kalau bisa jangan nonton, atau jangan di komen, atau jangan di like, pokoknya abaikan aja setiap ketemu videonya. Gue suka banget sama konten itu ada orang yang bikin, gue nggak tahu namanya siapa, pokoknya gue liat di Instagram, di search gitu, gue nemu ada orang yang bikin video kayak gitu, dan gue bener-bener ini jempol banget sih sama dia. Dan gue pengen juga ngasih tahu nih, gue nggak boleh ketinggalan gitu, gue harus ngedukasi para subscriber gue untuk tidak melakukan hal yang sedemikian gitu kan. Jangan karena kalian pengen terkenal terus bikin konten yang merugikan orang lain, merusak generasi bangsa dan juga lain-lain. Nanti negara tetangga atau negara yang lain tuh lihat, kok artisnya kayak gini gitu, kok artisnya tuh nggak kayak nggak diarahkan gitu kan, kok artisnya malah amburadul gini. Kita juga kan yang malu sebagai rakyat Indonesia gitu, kita juga yang malu kan, karena mereka artisnya keren-keren gitu kan, kalau perform juga oke banget gitu, nggak yang pas perform ribut kan, itu mereka jatuhnya malu banget kalau buat negara-negara orang gitu ya. Kita tuh harusnya seperti itu gitu loh guys, jangan malah kita senang, kita ribut terus kita jadi bahagia, kemana-mana kita bahagia karena kita itu artis gitu kan, kita bahagia meskipun dihina orang. Jangan guys, mendingan kalian tolong, kalian kalau misalnya mau bikin konten tuh nggak apa-apa, subscriber dikit, penonton dikit, nggak apa-apa, yang penting kita edukasi gitu buat mereka. Nggak apa-apa kita cari duit juga nggak hina orang, kita cari duit juga nggak ngerugiin orang gitu, karena ada nih guys ayatnya nih. Kalau untuk orang Kristen ya, nih kalian bisa lihat sendiri, Matius 16 ayat 26. Nih kalian baca ya sendiri, ini gue kasih lihat. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya gitu kan? Jadi istilahnya tuh kalian tuh buat apa kalian tuh mati-matian cari uang kalau misalnya pada akhirnya tiba-tiba nih kita ngomongin yang jelek-jelek aja ya, maaf kata, tiba-tiba kita misalkan kecelakaan atau tiba-tiba ada musibah yang terjadi menimpa gitu.
buat apa kita mempelore semuanya? Itu tuh cuman sementara gitu. Sementara kita yang dikekal di akhirat itu kita akan diperhitungkan gitu. Gue juga nemuin beberapa ilustrasi video tentang ini dosa, ini pahala, itu bagus banget. Kalian tuh akan ditimbang seberapa besarnya dosa kalian, seberapa gedenya pahala kalian gitu kan. Kalau misalkan kalian di dunia tidak membawa dampak yang baik untuk orang-orang, malah merusak orang-orang untuk mengikuti kalian mungkin ini ya, gue bukan ngomongin gimana ya, tapi akan lebih besar dosanya gitu kan dibanding pahalanya gitu. Karena kalau bicara tentang pahala tuh kita tuh harusnya menjadi dampak untuk orang lain. Kita berbuat baik pada orang lain, kita berbicara pada orang lain dengan sopan, dengan santun, kepada orang tua juga, dan juga kepada orang-orang lain. Kita juga termasuk sudah memberikan pahala karena kita merubah orang menjadi yang lebih baik. Gue setuju banget sama Kak Agnes Monica, itu dia bener-bener keren banget tentang orang itu. Dia tuh bener-bener menghindari banget yang namanya kontroversial. Dia tuh bener-bener ngehindarin gitu, bener-bener gue nggak mau gitu, bener-bener ngehindarin banget. Sampai kalau misalkan dia dibawa-bawa namanya seperti yang kemarin tentang Kak Agnes Mo tentang Indonesia, dia nggak mau ngaku dia orang Indonesia atau apa, dia bener-bener jelasin, dia nggak mau yang kayak menikmati kontroversial dia gitu, tapi dia benar-benar jelasin bahwa dia nggak salah dan dia nggak patutnya viral seperti itu, viral seperti kontroversial. Dia nggak mau, dia malah jelasin semua dengan jelas sampai orang tuh ngerti, dan yaudah nama dia nggak update lagi gitu, tapi nama dia tetap terkenang dengan karyanya gitu. Jadi kalau misalkan seseorang itu meninggal, artis gitu ya, maaf siapapun, meskipun dia sudah pensiun atau gimana, tapi yang orang tahu, yang rakyat tahu, yang orang lain tahu itu tentang karyanya tuh indah, karyanya tuh menghibur, karyanya tuh benar-benar bisa dinikmati oleh semua orang meskipun dia sudah pensiun. Itu baru yang namanya artis. Gue suka banget sama artis yang benar-benar nunjukin kemampuannya gitu, karena kan seniman itu kan harusnya menunjuki bakat ya. Sekarang harusnya artis tuh menunjukin bakat mereka, dan gue seneng banget sama Indonesia. Tetap rakyatnya tuh masih ada yang positif banget, masih banyak juga yang positif juga. Mungkin ada beberapa yang negatif, cuman itu mungkin untuk mereka yang belum teredukasi, belum dinasehatin gitu. Kalau misalnya dia nasehatin, pasti mereka juga akan berpikir gitu dengan logikanya. Mereka dengan karya yang seperti itu, kalau kata Kak Agnes Mo, gak akan langgeng gitu karirnya dengan kontroversial. Masa kita ribut sama semua orang kita ributin, semua orang kita ngomongin, semua orang kita jelekin, kan yang ada kita tuh bikin orang tuh benci kan sama kita. Mereka nanti kalau udah dendam tuh bahaya banget loh. Kalau misalnya udah dendam ya guys ya, bisa menimbulkan pembunuhan, pemfitnaan, penjara. Ya pokoknya serem banget lah kalau misalnya udah dendam. Kita tuh jangan sampai ngelukain hati orang gitu kan. Di sini video ini sekali lagi gue kasih tahu, gue mau ngedukasi ke kalian semua untuk yang mau bikin konten ya. Sekarang gue mau kasih tahu untuk kalian yang nonton gitu. Misalkan kalian mau nonton, bingung kan, sekarang kan film-film udah gak terlalu bagus gitu ya, sinetron juga aneh-aneh aja gitu kan. Tapi tetap aja sinetron jauh lebih bagus menurut gue dibanding konten-konten yang kontroversial gitu. Mendingan gue nonton sinetron, kita tahu itu drama doang, tapi kita kayak nyaman gitu, dibuatnya. Dan di situ di sinetron itu kebanyakan ada kayak kita tuh kayak inspiratif gitu, kita tuh kayak dibawa ke dalam sinetron itu dan kita bisa melihat bagaimana mereka menghadapi masalah gitu kan. Itu bagus banget, memberi kita edukasi juga. Sinetron ada beberapa yang memberikan edukasi meskipun itu cuma drama, tapi gue lebih baik nonton sinetron dibanding film-film yang kontroversial gitu kan, kontroversial. Nah, buat kalian yang para penonton suka nonton yang drama-drama yang berantem-berantem kayak gitu, yang pamer-pamer, yang sombong-sombong menghina orang, lebih baik kalian stop nonton itu dan memberikan mata pikiran kalian kepada konten yang lebih betul. Misalkan konten ibadah, mungkin apapun agama kalian, konten ibadah jauh lebih penting. Atau kalian misalnya membaca kitab suci kalian, atau kalian lebih mendekat kepada Tuhan meskipun ini adalah pandemik ya. Kita nggak bisa, mungkin ada beberapa orang yang takut untuk pergi ke gereja, ke masjid, kemana, ke wihara, kemanapun. Tapi kan sekarang gereja dan yang lainnya membuka online, kita bisa nonton itu kalau misalkan mereka lagi tayang gitu kan. Kita lebih baik nonton yang kayak gitu, atau kita nonton yang tentang edukasi seperti yang gue bikin ini gitu. Atau kalian mungkin menonton tentang film
atau mungkin kalian bisa nonton apapun lah gitu. Intinya jangan membawa kita untuk nonton ke kontroversial. Kenapa begitu? Karena gini guys, semakin mereka ditontonin yang kontroversial ini ya, semakin mereka ditontonin tuh mereka kayak semakin seneng gitu, mereka akan semakin bahagia karena mereka ditonton. Bukannya gue nggak seneng gitu mereka terkenal, seneng aja, cuman kan itu kan merusak gitu kan, merusak otak anak-anak gitu, terutama yang di bawah gue dan juga seumuran gue, umur 17, dan gue nonton HP itu di luar pengawasan orang tua. Ini gue jujur aja, itu di luar pengawasan orang tua gue, karena nyokap gue nggak bisa main HP yang pertama. Kalau bokap gue tuh bisa, tapi dia ya dia punya HP 2 dan dia ngurusin HP dia sendiri. Kalau nyokap gue nggak terlalu bisa gitu kan, nggak bisa buka yang lebih gitu daripada WA gitu kan. Jadi gue pribadi juga sebagai penonton dan juga sebagai pembikin konten juga di luar pengawasan orang tua gitu kan. Nah tapi gue sadar gue pernah nonton juga hal-hal kontroversial kayak gitu, pernah. Dengan jujur gue ngomong gue pernah, tapi untuk ngikutin gue milih enggak. Loh kenapa? Emang nggak mau dapat duit? Emang nggak mau jadi artis? Mau. Gue justru mau banget jadi artis. Justru gue bikin YouTube, gue pengen banget konten-konten gue ini justru bermanfaat gitu buat kalian, berdampak yang baik buat kalian. Bukan gue pengen kalian jadi buruk gitu masa depan kalian gara-gara konten gue tuh. Gue nggak kepikiran ke situ gitu. Justru karena gue mengedukasi kalian semua. Gue sebagai penonton juga gue nonton yang kayak spoiler film yang di bioskop yang gue nggak pernah nonton sama sekali kan. Gue kan ke bioskop cuma sekali doang kan waktu itu kan. Nah gue cuma nonton spoiler bioskop doang tentang psikopat, tentang drama dan apapun lah itu. Ya gue cuma nonton kayak gitu dong. Gue sebagai penonton juga gue sangat mengedukasi kalian semua para penonton untuk nonton yang lebih baik lagi, yang lebih bisa mengubah kalian. Karena gini ya, cuman dari YouTube, cuman dari sosmed orang bisa belajar loh. Cuman dari sosial media orang bisa belajar tentang hal-hal yang mereka mau belajar. Kayak misalkan Vicky Naki ya kalau nggak salah ya, dia tuh bisa bahasa Inggris ini itu bisa sampai banyak bahasa cuman gara-gara, katanya sih cuman gara-gara nonton gitu, nonton di sosial media gitu kan, entah itu YouTube atau apa gitu kan. Cuman gara-gara nonton dia tuh bisa pintar gitu. Apalagi kita semua sebagai penonton, kalau kita nontonin yang enggak yang nggak bermanfaat terutama buat kita, itu nggak akan membawa kita menjadi yang lebih baik, justru menjadi yang lebih buruk. Terutama untuk anak-anak juga, untuk anak-anak yang nonton video ini, gue sangat saranin ke kalian semua untuk nonton yang lebih baik lagi. Emang sih yang berantem itu tuh seru gitu ya, kelihatannya mereka berantem, tapi kita mesti tahu itu tuh gak bagus buat kita ke depannya. Kita tuh gak dapet apa-apa dari nontonin mereka, kita juga gak kenal sama mereka gitu kan. Yang punya adik ya, yang punya adik umurnya di bawah kalian, tolong juga diedukasi supaya adiknya itu nggak ngelakuin hal yang serupa seperti artis-artis yang dia tonton gitu kan. Jadi gue berharap banget para penonton gue, subscriber gue itu tetap terjaga matanya untuk nonton yang bener-bener yang mengubah kalian menjadi yang lebih baik gitu. Di video kali ini gue nggak menyinggung atau menyindir siapapun, tapi gue ngedukasi buat orang-orang yang mau bikin konten gitu kan, yang mau bikin konten baru banget yang bikin konten. Dan untuk anak-anak yang lagi nonton juga, yang mau bikin konten tapi pengen nonton, itu lebih baik nontonnya tuh yang lebih bermanfaat gitu. Atau kalau misalnya kalian nggak sukanya yang kayak gitu, sukanya yang ribut-ribut, nggak suka yang edukasi gitu kan, ya mau gimana lagi, gak apa-apa lah. Ya udah kalau misalkan kalian mau nonton kayak gitu ya udah nggak apa-apa, yang penting jangan dicontoh gitu. Kita cuman anggap aja itu sebagai hiburan gitu, sebagai hiburan kalian gitu, anggap aja itu drama gitu kan, jangan sampai kalian ikutin kayak gitu guys. Ini satu lagi ya, gue lupa sama pesan satu lagi yang dari gue, yaitu gini, kalau misalkan kalian ngelakuin video yang kontroversial itu dengan ada tujuan. Gue bikin konten kayak gini tuh ada tujuan, karena gue mau bahagiain orang tua gue mau bikin orang tua gue itu bisa naik jet pribadi, gue mau bikin orang tua gue itu bisa pergi ke sana sini, gue mau orang tua gue tuh bangga sama anaknya karena gue terkenal, karena gue artis, bisa dibanggain sama orang tua gue.
Tapi kalian mesti ingat dan kalian mesti berpikir dengan pola yang bersih. Kalian tuh harus terkenal karena kepintaran, kecerdasan kalian. Karena keberadaan kalian, dunia tuh berubah. Dengan keberadaan kalian tuh orang-orang di dunia tuh jadi berubah menjadi yang lebih baik. Contohnya Kak Agnes Mo, Mata Najwa, juga Kak Najwa gitu kan. Terus udah gitu artis-artis yang sangat amat mengubah dan merubah keadaan di dunia, keadaan di Indonesia gitu. Kalian harusnya seperti itu, baru kalian bisa dibanggakan oleh siapapun. Dibanggainnya juga enak kan. Kalian tuh bisa merubah siapapun gitu. Dengan keadaan kalian menjadi sosok artis atau seniman, kalian bisa merubah semua orang menjadi lebih baik, bukan menjadi yang lebih buruk. Kalau kalian mengubah seseorang untuk menjadi yang lebih buruk, apa bedanya kalian dengan Lucifer? Lucifer juga terkenal dimanapun, dan dia tuh juga siapapun orang manusia di umat bumi ini tahu siapa Lucifer, dan dia itu memberikan keberadaan yang buruk. Keberadaan dia itu menjadi manusia itu menjadi yang lebih buruk gitu kan. Apa bedanya kalian dengan dia? Kalian itu harus menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Kalian itu bisa, kalian itu mampu. Tuhan tuh memberikan kemampuan masing-masing yang positif buat kalian, bukan yang negatif. Yang negatif itu kalian tinggalin jauh-jauh, dan jangan pernah kalian mencoba untuk kembali lagi untuk mencoba hal-hal yang negatif. Dan gue percaya sama kemampuan anak Indonesia, anak bangsa Indonesia tuh hebat-hebat gitu. Termasuk kalian yang nonton video ini gitu. Kalian tuh smart, kalian tuh pinter banget. Kalian tuh bisa melakukan segala apa yang kalian mau gitu kan. Jadi kalian gak perlu melakukan hal-hal yang merugikan orang lain dan merugikan diri kalian tentunya, dan juga merugikan atau menghina gitu kan. Kalian gak perlu ngelakuin itu untuk membanggakan kedua orang tua kalian. Orang tua kalian akan bangga bila kalian tuh gak harus terkenal. Kalian tuh bisa jadi pembisnis, kalian bisa jadi online shop, kalian bisa jadi market yang paling oke banget gitu. Gak perlu untuk menjadi terkenal. Intinya kayak Facebook ya. Facebook tuh orang tahu Facebook ya. Semua orang tuh tahu, bisa pakai, bisa gunakan, dan bisa diakses oleh siapapun. Tapi kebanyakan dari mereka tuh gak tahu siapa membuat Facebook, siapa membuat Google, siapa membuat Shopee. Mereka tuh gak tahu. Tapi dia bisa menikmati hasilnya, hasil karya yang dia bisa kasih ke semua orang yang orang tuh butuh gitu. Orang tuh bisa lebih baik gitu kan dalam menjual dan membeli gitu. Itu yang gue mau. Kalian gak harus terkenal untuk mendapatkan uang. Kalian bisa menjadi bisnis dan kalian bisa menjadi yang lebih baik untuk semua orang. Gak harus kayak jahatin orang, gak harus yang kayak hina orang. Itu gak harus guys. Ini pesan terakhir gue ya. Tadi gue lupa karena gue buru-buru mau off karena tadi dipanggil sama nyokap gue. Gue pikir ada sesuatu dan ternyata gue cuma suruh angkat jemuran. Dan ini adalah video yang gue bikin untuk part terakhir ya, bukan video akhir gue, bukan. Jadi kalian bisa melakukan hal-hal yang lebih baik. Kalau misalkan kalian nggak tahu gitu, kalian harus berbuat apa supaya kalian bisa menjadi terkenal. Kalian minta sama Tuhan, Tuhan gimana caranya supaya saya bisa terkenal, atau Tuhan gimana caranya supaya saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya gitu, dengan cara nggak harus terkenal tapi juga punya bisnis gitu kan. Banyak orang yang makan restoran, banyak orang yang ke Season City tapi nggak tahu siapa pembuatnya, tapi dia menikmati hasilnya gitu ya. Jadi kalian nggak harus terkenal, nggak harus semua orang tahu gitu siapa kalian gitu, nggak harus. Karena lebih baik rendah di mata manusia, lebih baik rendah di mata manusia dibanding rendah di mata Tuhan gitu. Lebih baik kita tuh kelihatan biasa-biasa aja di mata manusia. Misalkan kalian pemilik season yang sebenarnya gitu, tapi kalian tuh di mata orang siapa sih ini gitu, di mata orang cuek gitu kan. Tapi mereka nggak tahu siapa kalian sebenarnya. Kalian ada pemilik Season City, kalian ada pemilik Shopee gitu. Mereka nggak tahu, dan mereka nggak harus tahu gitu kan tentang kita yang punya segala-galanya di dunia. Mereka nggak harus tahu, cuman yang tahu tuh Tuhan, dan nikmati hasilnya kalian dengan keluarga kalian gitu. Oke? Berharap banget di video ini kalau misalnya ada yang tersinggung, gue mohon maaf banget. Gue mohon maaf, gak ada niatan buat singgung siapapun, tapi emang bener-bener ini tuh kayak nasehat gitu, nasehat buat kalian gitu. Untuk yang udah bikin video, udah telanjur gitu, ya kak, ya aja gimana nih, gue udah telanjur bikin video kayak gitu, bikin video yang kontroversial. Ya udah, kalau bisa dihapus aja sebelum kalian terlalu jauh gitu. Sebelum video kalian tuh terlalu jauh, udah dihapus aja. Mendingan kalian tuh nggak dibikin semua orang jadi senang, kalian tuh bikin semua orang jadi benci sama kalian, jadi dendam sama kalian. Kalian mau pergi kemana juga nggak bakal aman gitu kan. Takutnya ada haters yang benci kalian gitu. Lebih baik
dihapus aja sebelum videonya terlalu jauh, dan juga lebih baik kalian stop untuk melakukan hal-hal seperti itu. Yang udah bikin video yang udah terlalu jauh, ya udah kalian bikin klarifikasi aja, minta maaf supaya semua orang jadi tenang, dan bikin konten yang beredukasi dan juga berdampak untuk semua orang, yang membuat orang juga lebih baik lagi daripada itu. Oke guys, makasih banget buat yang udah mau nonton videonya sampai sini. Gue baru nyempetin hari ini, bener-bener soalnya kayak apa ya, hati gue tuh ngomong terus gitu. Sebenarnya udahlah, gue bilang kan nanti aja gitu bikin videonya. Tapi hati gue ini ngomong, ayo Jal bikin, lo harus bikin gitu kan, lo harus bikin Jal, ayo Jal, kayak gitu kan. Ya udah, nggak mau, gue harus bikin karena hati gue tuh kayak gimana, nggak bisa tenang gitu pas gue yang nggak mau bikin tapi disuruh bikin. Ya udah, akhirnya gue bikin video ini, dan gue berharap kalian semua itu semuanya baik-baik aja. Dan sekali lagi gue minta maaf kalau misalkan di perkataan gue ada yang salah atau ada yang tersinggung gitu. Gue benar-benar minta maaf. Sekali lagi, video ini bertujuan untuk mengedukasi dan nasihatin kalian semua yang udah mau bikin konten, yang sedang bikin konten, dan juga yang sedang nonton. Gue cuma nasihatin kalian semua, enggak ada niatan buat oh ini masih diri si A, si B, si C, si M, L, A, B, C, D. Enggak ada kayak gitu ya guys. Gue nggak ada niatan buat nyindir, tapi untuk mengedukasi kalian semua. Oke, makasih yang udah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk selalu klik tombol like dan subscribe channel yang selalu, karena like dan subscribe kalian sebuah dukungan untuk gue untuk selalu bikin tutorial terbaru lainnya. Dan apabila kalian menjadi pinky, jangan lupa untuk follow salam gue Angel dan subscribe channel ini Angel dan Kurniawan. Oke, videonya sampai di sini aja. Bye bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.